ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Jamaah Majelis Nurul Khairat, kita sama-sama berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian tafsir juz 18 surah An-Nur ayat 27. Itu kemarin masih kita sambung tentang ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Tentang adab ketika kita masuk ke rumah orang lain. Dari Abdullah bin Bus qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhi. Abdullah bin Busr berkata bahwa Rasulullah itu kalau beliau mendatangi rumah sahabatnya, rumah satu kaum, beliau tidak menghadap pas di pintu masuk itu. Jadi Nabi tidak berada di depan pintu masuk kalau memang saat memasuki rumah. Walakin min ruknihil aiman awil aisar. Tapi Nabi berada di sisi sebelah kiri pintu atau berada di sisi sebelah kanannya pintu. Wa dzalika anna ad-dur lam yakun 'alaiha yawma idin sutur. Karena waktu itu rumah waktu itu tidak ada pintunya, tidak ada penutupnya. Ya mungkin hanya sekedar pintu saja. Ya. Arti zaman dulu pencuri itu kurang. Rumah tidak ada pintunya. Makanya Nabi saat mau masuk ke rumahnya orang, mau bertamu, Nabi itu posisinya, misalkan ini pintu, beliau di sebelah kirinya pintu atau di sebelah kanan. Kita pun demikian. Kalau kita ingin bertamu ke rumah orang lain, jangan kita berada tepat di depan pintunya. Kita ambil sebelah kiri atau sebelah kanannya, yang kira-kira kalau pintu itu dibuka, kalau pintunya dibuka, bagian dalam rumah itu tidak kelihatan. Jadi pada saat pintu dibuka, kita tidak langsung melihat apa-apa yang ada di dalam rumah orang itu. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang diambil dari ayat ke-27 ini, wasfatud duqi ayyakuna khafifan bihaitsu yusma. Cara mengetuk, artinya standar mengetuk pintu pada saat kita bertamu ke rumah orang itu hendaknya pelan, ya. Jangan terlalu kencang. Jangan sampai kalau misalnya pintunya hanya ditutup dengan apa istilahnya, gerendel itu ya, bergetar itu pintu, juk gitu. Ya. Itu yang dijaga. Pelan saja. Yang penting kedengaran. Yang penting kedengaran. Faqad rawa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kanat abwaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tuqra'u bil adhafir. Anas bin Malik
pernah berkata, beliau ini kalau saya tidak keliru adalah orang yang pernah berkhadim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Anas bin Malik mengatakan bahwa pintunya Nabi kalau diketuk itu bil adhafir, dengan kuku. Ini seperti ini mungkin ya. Diketuk dengan kuku. Bagaimana lembutnya itu. Trek trek trek. Kita kadang dengan ini ya, supaya kedengaran. Jangan dengan ini. Nah, ini kencangin. Pertama yang punya rumah pasti merasa tidak nyaman dengan itu. Dan sudah ada kesan yang datang ini bukan baik-baik ya. Kenapa mengetuk pintunya terlalu keras? Pelajaran yang ke-10, rawa as-sahihan wa ghairuhuma an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Allah meridai mereka berdua, qala, Jabir ini berkata, ista'dzantu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man haza. Saya pernah, kata Jabir, bertamu ke rumah Nabi dan minta izin untuk masuk ya. Nabi berkata, siapa itu? Faqultu ana, saya ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya lagi, ana ka'annahu karaha dzalika atau kariha dzalika. Nabi mengatakan ana, saya, seakan-akan Nabi tidak suka kalau kita tanya seseorang terus dia bilang saya. Siapa itu? Saya. Maunya bilang siapa itu? Husni Mubarak. Siapa itu? Ini Jabir ya Rasulullah. Nah, sama dengan kita kalau bertamu di rumah orang, siapa itu? Saya ini siapa saya? Orang kadang kan tidak menandai suaranya orang. Apalagi dia sudah influenza, berubah suaranya. Jadi kalau ditanya siapa itu, sebutkan namanya. Karena Jabir ibnu Abdullah ketika bertamu di rumah Rasulullah, Nabi bertanya siapa itu. Jabir hanya menjawab saya. Tapi Nabi justru bertanya kembali, menyampaikan kembali, ana, saya, siapa saya? Nah, gitu. Harusnya disebutkan namanya. Qala ulama kita menyampaikan, innama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika lianna qawlahu ana la yahsulu biha ta'rif. Kenapa ulama kita menyampaikan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa nyaman dengan jawaban ana tadi itu. Saya ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak merasa nyaman dengan itu? Sebab jawaban kita ketika kita menyampaikan saya ya, itu tidak mencapai sebuah pemahaman bahwa yang di depan kita itu orangnya ini, yang di luar rumah itu orangnya ini. La yahsulu biha ta'rifun. Kita tidak sampai tahu ketika orang menjawab saya. Tapi kalau dia sebut namanya, kita sudah bisa mengenal siapa yang di luar atau di depan pintu. Wa inna ma fi dzalika ayyadhkura ismahu kama fa'ala Umar bin Al-Khattab wa Abu Musa. Yang seharusnya itu menyebutkan nama sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, di sini disebutkan sabata an Umar bin Khattab annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi mashrabatin lahu wa qala
assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ayadkhulu Umar. Umar bin Khattab pernah datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar bin Khattab itu mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Dia ulangi lagi, assalamualaikum ayadkhulu Umar. Apakah Umar boleh masuk? Nah, Umar bin Khattab dia sebutkan namanya. Umar boleh masuk ya Rasulullah. Wa fi sahih Muslim anna Aba Musa jaa ila Umar bin Khattab faqala assalamu alaikum hadza Abu Musa, assalamu alaikum hadza al-Asy'ari. Ketika Abu Musa, diriwayatkan dari Muslim, Abu Musa datang ke rumahnya Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari? Assalamualaikum hadza Abu Musa. Assalamualaikum, ini Abu Musa wahai Umar, bapaknya Musa, Abu Musa. Assalamualaikum hadza al-Asy'ari. Dia ulangi lagi, Assalamualaikum wahai Umar hadza al-Asy'ari. Itu pamnya, marganya Abu Musa, Abu Musa al-Asy'ari. Inilah nanti yang akan melahirkan keturunan yang meluruskan akidah saat itu menyimpang dari akidahnya Rasulullah. Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah. Ada seorang yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Itu keturunannya Abu Musa al-Asy'ari, sahabatnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaknya Abu Musa al-Asy'ari dan mendoakannya. Ulama menyampaikan itu sebuah isyarat dari Rasulullah bahwa Abu Musa akan melahirkan keturunan seorang ulama yang akan mempertahankan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan akidahnya Nabi. Pelajaran yang ke-12, pelajaran berikut, tsumma likulli qaumin fil istidani urfuhum fil ibarah. Jadi setiap masyarakat, setiap negara, setiap daerah itu punya ciri khas tersendiri dalam hal ketika dia bertamu. Kalau di Arab seperti tadi disampaikan, assalamualaikum ayadkhulu Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah, bolehkah Umar masuk? Kalau kita ditoli-toli, di kalangkangan, kan kalau didengar itu kan tidak, agak asing ya. Assalamualaikum, bolehkah Husni Mubarak masuk? Nah, lain kan didengar ya. Kalau kita di sini kira-kira yang bagaimana? Jadi kembali ke daerah kita masing-masing. Apa yang biasa kita pakai, itulah yang berlaku di daerah itu. Itu namanya al-urfu, kebiasaan, tradisi satu daerah. Kalau kita memberi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Nah, kalau misalnya tuan rumahnya bertanya siapa, kita sampaikan, saya ini, sebutkan nama. Hanya kalau kita di sini, assalamualaikum, kita biasa dengar suaranya dan buka pintu. Langsung buka pintu, waalaikumsalam, mari masuk. Atau mengintip lewat jendela dulu. Oh ini yang datang. Baru dibukakan pintu. Jamaah Majelis Nurul Khairat rahimakumullah. Pelajaran berikutnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Abu Dawud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Rasulur rajuli ila rajuli idnuhu. Rasulur rajuli ila rajuli idnuhu. Utusan seseorang kepada seseorang itu merupakan tanda bahwa dia diizinkan. Contoh, misalnya kita bertamu di rumahnya seseorang,
Bapak Ahmad. Assalamualaikum. Kemudian keluar anaknya. Waalaikumsalam, siapa? Oh ini dek Ahmad. Ya, ini Pak dek, saya namanya misalnya Mahmud. Ada bapak? Oh tunggu ya. Masuk kembali anaknya ke dalam. Terus anaknya buka pintu. Mari Pak silakan masuk, bapak bilang. Itu utusannya tuan rumah. Utusan seseorang kepada seseorang bisa dikategorikan pemberian kewenangan untuk memberikan izin masuk. Jadi anak-anak tadi yang keluar itu sudah cukup. Jadi jangan lagi kita tidak mau masuk. Jangan. Saya belum diizinkan masuk, yang keluar ini anaknya. Itu sudah bisa kita masuk. Kalau anaknya datang, mari Pak masuk Pak. Berarti dia sudah sampaikan kepada tuan rumahnya. Ai idza arsala ilaihi faqad udina lahu fid dukhul. Kalau ada utusan yang datang kepada dia, itu menandakan bahwa yang bersangkutan sudah diizinkan masuk. Yubayyinuhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat dilihat dari penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin faja'a ma'ar rasuli fa inna dzalika lahu idznun." Apabila kalian dipanggil, diundang untuk makan, diundang kepada satu acara di mana undangan itu untuk makan, faja'a ma'ar rasul, maka dia pun datang bersama utusan yang memanggil itu, maka itu menandakan izinnya. Berarti sudah dapat izin. Berarti kalau kita di sini seperti di pesta, kalau ada undangan itu izin. Semacam izin kita boleh masuk di pesta. Ini penting juga harus kita ketahui. Kalau kita seharusnya seorang muslim ya, kita kalau tidak dapat undangan pesta, tidak dapat undangan syukuran, tidak dapat undangan apa, walaupun itu tetangga misalnya, seharusnya dan sebaiknya kita tidak datang. Walaupun belakangan tetangga bilang, kenapa tidak datang? Saya tidak diundang. Astaga, saya lupa. Itu tidak apa-apa, kita datang saja. Lebih baik kita tidak datang. Dan belakangan itu tetangga justru bilang, astaga saya lupa, daripada kita datang, tetangga bilang, tidak diundang datang ini. Nah, ada lagi kebiasaan, wallahu alam kalau sekarang ya, pesta itu misalnya pesta itu sebenarnya walimah, mengadakan pesta perjamuan itu tujuannya adalah untuk mengumumkan bahwa anaknya ini menikah dengan laki-laki ini. Itu tujuan pesta hakikatnya. Aulim walau bisyatin. Buatlah pesta walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Kata Rasulullah untuk pesta. Bahkan disunnahkan kita pukul-pukul gendang, ad-dufuf ya, kita pukul gendang. Itu disunahkan memang itu. Kalau sekarang sudah beralih dengan elektron. Ya elektron ya. Kalau kita seorang muslim ya carilah penyanyi-penyanyi yang bagus pakaiannya. Biasanya juga request itu tuan rumah. Nanti penyanyinya yang pakai rok pendek ya. Lagu-lagunya lagu begini semua. Jangan. Karena dia bilang kalau yang datang itu penyanyi pakai jilbab tertutup, kurang orang menonton. Itu lagi kurang orang menonton lagi. Ada hal yang kita inginkan keberkahan di situ. Bagaimana kalau yang tampil di situ kita harap berkah, yang berjoget-joget di situ sudah nampak semua auratnya. Dan biasanya begini, semakin tengah malam semakin berkurang pakaiannya. Masih jam 7, jam setengah 8 masih rok panjang. Jam 9 mulai sampai lutut. Jam 10 sudah di paha. Karena dia bilang sudah pulang semua orang-orang tua, haji-haji sudah tidur semua. Tinggal anak muda. Jadi dikasih seksi semua pakaian. Wal'iyadzu billah. Berubah.
Kalau dulu Nabi sampaikan, kita buat gendang-gendang itu untuk menandakan, oh di sana ada ramai-ramai, anaknya itu habis menikah. Diumumkan supaya suatu saat ketika dia berjalan sama-sama suami istri ini, orang lain sudah tidak kaget. Kenapa itu baku bonceng? Berboncengan kenapa? Orang sudah tahu, oh suami istri itu. Minggu lalu saya hadir di pernikahan. Itu fungsinya. Nah, tapi sekarang sepertinya ya sudah beralih sedikit. Pelajaran berikut, hadhil ahkam kulluha innama hiya fi baitin laisa laka. Semua hukum yang dijelaskan, yang kami jelaskan tadi dan maupun yang sudah dijelaskan 3 minggu yang lalu, itu hukum terkait rumah yang bukan rumah kita. Jadi kalau kita masuk di rumahnya orang begitu, tapi kalau kita masuk di rumahnya kita sendiri, tidak usah pakai ini. Jangan masuk di rumah sendiri. Assalamualaikum, bolehkah Husni Mubarak masuk? Ini rumahnya sendiri. Tidak usah minta izin, rumahmu. Langsung masuk saja. Ya paling tidak kita baca bismillah, assalamualaikum. Saya pernah mendengar membaca ya tulisan seorang ulama, saya lupa apakah Habib Ali Al-Jufri ataukah Syekh Ali Jum'ah, antara dua itu. Kalau kita ingin bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satunya ikuti sunnahnya beliau. Pada saat kita masuk rumah, Nabi kalau masuk rumah seperti apa? Pertama mengucapkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau salam. Saat kita ikuti itu, saat kita baca Bismillah, ingat Rasulullah. Jadi buka pintu Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Nabi. Nabi kalau masuk ke rumahnya, dia baca ini, saya ikuti engkau ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan Nabi ketika masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratnya kita doakan penghuni rumah termasuk diri kita sendiri. Nah, jadi hukum yang berkenaan kita jelaskan semua tadi itu berkaitan dengan hukum ketika kita memasuki rumah yang bukan milik kita. Fa amma baituka alladhi taskunuhu fa in kana fihi ahluka fala idnun 'alaiha. Adapun rumah kita sendiri yang kita tinggal di sana, kalau di dalamnya ada keluarga kita maka tidak perlu kita izin. Illa annaka tusallimu idza dakhalta. Hanya saja kalau kita masuk kita mengucapkan salam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kalau kita masuk rumah kita sendiri kita salam atau tidak? Pada saat kita sudah dapat ilmunya, mulai kita salam. Saya seperti itu ketika masuk rumah, saya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun waktu itu saya misalnya datang bersamaan dengan seluruh keluarga, rumah dalam kondisi kosong, masuknya sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab orang yang baru masuk juga, bukan orang di dalam rumah. Kenapa? Di dalam rumah kita bisa jadi ada malaikat ya, atau ada jin muslim, ada jin muslim di dalam. Kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian salam itu pun akan kembali kepada kita. Keselamatan itu akan kembali, keberkahan dan rahmat Allah juga akan kembali kepada kita yang mengucapkan salam. Di dalam rumah kita ada malaikat yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya, malaikat pasti ada. Kemudian bisa jadi ada jin muslim di dalam, yang mungkin senang dengan keluarga kita, dia di dalam. Ya, malaikat, kemudian jin. Nah, ada juga rumah jamaah sekalian, rumah yang tidak disenangi oleh malaikat, rumah yang ada anjingnya. Jadi kalau pelihara anjing, jangan masukkan dalam rumah. Kemudian rumah yang ada lukisan atau patung,
foto tidak. Yang beredar di Facebook, ya, ini yang beredar di Facebook ada biasa foto disilang-silang, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada fotonya. Oh, itu bukan dari Nabi. Yang Nabi bilang bukan yang seperti itu. Di zaman Nabi dulu belum ada foto. Ulama pun mendefinisikan hadis itu, menjelaskan hadis itu. Yang dimaksud di sana lukisan. Foto dengan lukisan beda. Makanya sebagian ulama, ada sebagian ulama mengharamkan foto ya. Tapi ulama yang saya ikuti dan banyak mayoritasnya, mereka tidak mengharamkan foto karena foto itu bukan lukisan. Siapa yang mengatakan foto itu lukisan? Foto itu semacam menangkap gambar, cahaya yang dimasukkan ke dalam satu alat ditangkap gambarnya. Seperti lukisan beda, kita lukis. Patung di dalam rumah tidak dibenarkan. Kecuali boneka untuk mainannya anak-anak itu boleh. Tapi kalau patung tidak usah, patung harimau, patung apa, janganlah ya. Lukisan-lukisan, foto bisa. Anjing jangan. Supaya malaikat itu masuk ke dalam. Kalaupun kita mau pelihara anjing, taruhlah di luar. Itu pun kalau di luar ya paling bagus di belakang sebenarnya ya. Jangan taruh di depan. Bisa jadi ada orang yang mau antar durian tidak jadi. Dia mau antar durian ke rumah, anjing menggonggong, aduh, daripada saya digigit lebih baik saya pulang. Nah, tidak jadilah durian masuk ke dalam rumah. Nah, itu tadi. Dari Atha bin Yasar anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asta'dzinu ala ummi qala na'am qala inni akhdimuha qala ista'dzin 'alaiha. Jadi Atha bin Yasar menyampaikan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, kalau saya mau masuk ke rumah ibu saya, apakah saya juga harus izin?" Nabi bilang, "Iya, harus izin." "Ya Rasulullah, saya ini yang mengurusi ibu saya. Ketika saya masuk ke rumahnya, saya ngurusi dia, tidak ada orang lain." Nabi juga bilang, "Tetap izin." Kenapa? Kata Nabi, "Atuhibbu an taraha uryana?" Sukakah kamu ketika kamu masuk ketemu ibumu sementara tidak berpakaian di dalam? Nah, itu perlunya izin. Walaupun kita yang mengurusi orang tua kita, tetap harus izin. Tabe, assalamualaikum, ibu, saya mau masuk. Nah, jangan sampai ibu kita mungkin lagi tidak berpakaian atau apa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin masuk juga ke rumah yang tidak berpenghuni, ada yang mengatakan assalamu alaina. Ada juga yang menyebutkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kita ingin masuk ke rumah yang tidak berpenghuni, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wa dzakara lana annal malaikata taruddu alaihim. Disebutkan bahwa sesungguhnya malaikat itu menjawab itu. Ibnu Arabi menyebutkan yang benar tidak usah salah. Ya. Kalau saya ya kita baca bismillah ya, bismillah. Paling tidak dengan mengucapkan bismillah, kalau misalkan di dalamnya ada jin yang tidak baik, jin kafir, jin yang jahat, kita selamat dari gangguan. Ya mas sekalian rahimakumullah. Saya kira cukup pembahasan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga yang kita dapatkan ini langsung bisa kita aplikasikan, kita amalkan menjadi kebiasaan kita setiap hari, InsyaAllah ya. Kita tutup dengan membaca salawat dan kafaratul majlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.